Selamat menyaksikan. Wewe Gombel atau biasa disebut Kolong Wewe adalah roh perempuan yang meninggal karena bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya setelah membunuh suaminya dan dikejar-kejar warga akibat perbuatannya itu. Pembunuhan itu dia lakukan setelah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Konon sang suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikannya anak. Karena tidak bisa memberikan anak, ia dibenci oleh suaminya, lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Setelah mati bunuh diri, kemudian dia menjadi Wewe Gombel. Dalam cerita tutur masyarakat, hantu Wewe Gombel juga diceritakan suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Dia bakal menculik anak dan menyembunyikannya, lalu menakut-nakuti. Sesuai namanya, kisah asal-usul Wewe Gombel ini konon berasal dari daerah Bukit Gombel yang berada di daerah Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan berhantu atau kerajaan daripada makhluk-makhluk astral. Peristiwa kemunculan Wewe Gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Semen, Wonogiri, dan Klaten, Jawa Tengah. Ciri khas dari Wewe Gombel atau Kolong Wewe ini adalah bentuk buah dadanya yang besar dan berjintai seperti buah pepaya. Kabar lain mengatakan bahwa anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel akan diberi makan dari kotoran, atau kita sebut biasanya dari kotoran manusia. Jika si anak tidak mau, maka terpaksa si anak akan disuapin secara paksa. Terkadang anak-anak yang diculik akan mengalami halusinasi, sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuannya adalah membuat anak menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami ataupun bentuk dari Wewe Gombel yang menyeramkan tersebut. Ini adalah sebuah video yang kita ambil dari YouTube. Sosok Wewe Gombel tertangkap kamera yang sedang membawa anak kecil. Pada dasarnya, cerita Wewe Gombel digunakan oleh orang Jawa pada zaman dahulu untuk menakut-nakuti anak mereka agar tidak keluar rumah atau pergi bermain pada malam hari. Hal ini didukung pula dengan keadaan daerah Jawa pada zaman dahulu yang masih gelap gulita. Dengan adanya cerita ini, maka membuat anak-anak pada zaman dahulu takut untuk keluar rumah pada malam hari jika tanpa orang tua mereka. Sebenarnya cerita tentang Wewe Gombel ini dibuat untuk melindungi sang anak. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu daerah sekitar tempat tinggal masih gelap dan minim penerangan. Jika anak bermain di luar pada malam hari, takutnya nanti sang anak tersebut akan dimangsa oleh binatang buas. Oleh karena tersebut, maka orang-orang tua pada zaman dahulu membuat cerita mitos Wewe Gombel ini agar sang anak tidak keluar rumah pada malam hari, sehingga akan terlindungi dari binatang buas. Mitos mengenai Wewe Gombel tersebut sampai saat ini masih dipercaya oleh sebagian penduduk Jawa yang tinggal di pedesaan. Mereka masih percaya jika anak-anak kecil bermain di luar rumah pada malam hari, maka akan diculik oleh roh jahat tersebut. Hanya cerita dan penggambaran tentang mitos hantu ini, maka negara Indonesia kaya dengan berbagai cerita misteri.